Pernahkah kamu merasa hidup ini runtuh di hadapanmu? Seolah semua rencana gagal. Karier hancur. Harapan lenyap. Tapi justru di titik terendah itu, hidup sedang membuka pintu untuk versi dirimu yang lebih kuat. Kebijaksanaan kuno, stoikisme, sains modern neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik law of attraction. 3 kekuatan bila digabungkan, bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Ara Stoikisme ini, memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Bangkit bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Dan arah itu dimulai dari rutinitas kecil setiap pagi. Rutinitas yang tak hanya menggerakkan tubuhmu, tapi menyembuhkan pikiranmu, menguatkan jiwamu. Dalam stoikisme, pagi adalah waktu sakral. Sebelum dunia menuntutmu, kamu belajar menguasai dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, renungkan, hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang sombong, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi itu bukan urusanku. Tugas utamaku adalah menjadi baik. Dengan merenung seperti itu setiap pagi, kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar. Kamu tidak lagi membiarkan masalah mengganggu batinmu. Kamu belajar menerima apa yang terjadi, dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Sikap, respon, tindakan. Itulah inti dari ketenangan jiwa menurut stoikisme. Bangunlah setiap pagi dengan pertanyaan ini, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Lalu mulailah dengan tindakan kecil, merapikan tempat tidur, minum air putih, menulis jurnal singkat. Sederhana, tapi kuat. Kamu sedang melatih kekuatan batinmu, dan itu menular ke seluruh harimu. Tapi di balik pengendalian diri, otakmu juga ikut berubah. Inilah kekuatan neuroplastisitas. Setiap pagi, kamu membentuk jaringan baru dalam pikiranmu. Ketika kamu mengulang afirmasi positif, kamu sedang menulis ulang ceritamu sendiri. Ucapkan dengan tenang dan yakin, aku mampu bangkit. Aku tidak didefinisikan oleh masa laluku. Hari ini aku memilih bergerak maju. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi. Ia adalah perintah bagi otakmu. Semakin sering kamu ucapkan, semakin kuat jalur baru terbentuk. Kamu sedang mencetak ulang identitasmu. Dari seseorang yang gagal, menjadi seseorang yang tumbuh, hari demi hari. Lalu bayangkanlah dirimu yang baru. Bukan sekadar impian, tapi visualisasi aktif. Lihat dirimu bangun pagi dengan semangat, bekerja dengan fokus, tersenyum dengan penuh rasa syukur. Visualisasi itu akan menjadi cetak biru bagi realitasmu. Dan inilah saatnya membuka hatimu. Rasa syukur. Hukum tarik-menarik law of attraction bekerja saat kamu berhenti mengeluh dan mulai menghargai. Lihat sekelilingmu. Masih ada napas. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Syukuri yang kecil, dan hidup akan memberi yang besar. Ucapkan dalam hati setiap pagi, aku bersyukur atas apa yang aku punya. Aku bersyukur atas kesempatan untuk berubah. Aku menarik ke dalam hidupku segala hal yang selaras dengan diriku yang baru. Dengan menggabungkan ketenangan stoik, kekuatan pikiran melalui neuroplastisitas, dan rasa syukur law of attraction, setiap pagi bukan lagi sekadar rutinitas, tapi awal dari kebangkitan, awal dari perubahan diri yang nyata. Jangan menunggu hari besar untuk berubah. Bangunlah pagi ini, dan jadikan detik ini sebagai titik balikmu. Karena perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kamu tidak perlu langsung punya semuanya. Kamu hanya perlu satu hal, niat yang terus diulang. Saat kamu bangun dan memilih untuk tidak membuka media sosial dulu, kamu sedang mengatakan pada otakmu, aku punya kendali, dan kendali itu akan tumbuh menjadi kekuatan, menjadi pondasi jiwamu untuk tetap tenang meski dunia kacau. Setiap tindakan kecil di pagi hari, dari menarik napas dalam-dalam hingga menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, adalah bentuk perlawanan terhadap kekacauan batin.
Dan satu hal yang pasti, ketika kamu mampu menenangkan dirimu, tak ada lagi yang bisa mengguncangmu seperti dulu. Kamu pernah gagal, tapi kamu bukan kegagalan itu. Kamu adalah seseorang yang sedang bertumbuh melalui proses yang berat, tapi bermakna. Bukan hal yang mudah, memang, tapi siapa bilang perubahan diri itu harus mudah? Justru dalam ketidaknyamanan itu, jiwa kita diuji. Dan setiap pagi, kamu diberi kesempatan untuk lulus ujian itu. Bukan dengan sempurna, tapi dengan kesadaran. Kesadaran untuk hadir, untuk memilih, untuk tidak lagi membiarkan masa lalu membentuk masa depanmu. Kamu bisa bangkit. Karena bangkit bukan soal motivasi sesaat, tapi tentang kebiasaan yang kamu ulang dengan sabar, hari demi hari. Berlatih stoikisme bukan berarti kamu jadi dingin atau tidak punya emosi, tapi kamu belajar bahwa kamu tidak harus bereaksi terhadap semuanya. Bahwa kamu bisa diam dan tetap kuat. Bahwa kamu bisa tenang tanpa kehilangan arah. Dan saat kamu mulai terbiasa dengan keheningan, kamu akan menemukan suara baru dalam dirimu. Suara yang berkata, "Aku tidak hancur. Aku sedang dibentuk ulang. Aku tidak hilang. Aku sedang kembali dengan versi terbaikku." Lanjutkan rutinitas pagimu dengan langkah sederhana. Ambil waktu untuk duduk dalam diam. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Siapa diriku yang sedang aku bentuk hari ini? Langkah kecil apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena jawabannya tidak datang dari luar, bukan dari pujian orang lain, bukan dari validasi media sosial, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak butuh izin dari siapapun untuk berubah, saat itulah kekuatan sejati lahir. Kamu tidak harus berlari. Berjalan saja, asal terus tetap hadir, tetap sadar, tetap bersyukur. Karena dalam kesadaran itulah, hidup mulai mengalir sesuai niat terbaikmu. Dan saat kamu terus hadir dalam setiap pagi, dengan ketenangan, niat, dan syukur, kamu mulai melihat bahwa hidupmu pelan-pelan berubah. Bukan karena keajaiban tiba-tiba, tapi karena kamu memilih untuk tetap melangkah, meski pelan, kamu mulai merasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu terhadap dunia telah berubah. Ketika kamu mengatur napasmu, kamu sedang mengatur emosimu. Ketika kamu menulis afirmasi, kamu sedang mengukir masa depanmu. Ketika kamu mengucap syukur, kamu sedang menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidupmu. Inilah transformasi yang tidak bisa dilihat dalam satu malam, tapi akan terasa dalam satu kehidupan. Karena yang berubah bukan hanya rutinitasmu, tapi identitasmu. Dulu kamu mungkin bangun dengan perasaan berat, penuh keraguan, penuh rasa takut. Sekarang kamu mulai bangun dengan arah, dengan kesadaran bahwa kamu sedang membentuk sesuatu, bukan hanya masa depan, tapi dirimu sendiri. Pagi-pagi seperti ini, kamu bukan lagi korban dari masa lalu. Kamu adalah pencipta dari versi dirimu yang baru. Versi yang tidak menyerah pada rasa sakit, tapi memeluknya sebagai bagian dari pertumbuhan di dunia yang penuh gangguan. Kemampuan untuk duduk dalam hening dan mengatur ulang pikiranmu adalah kekuatan, dan kamu memilikinya setiap hari, setiap pagi, ketika kamu berhenti mengutuk masa lalu dan mulai belajar darinya, ketika kamu berhenti menunggu orang lain mengubahmu dan mulai memilih untuk bertanggung jawab atas hidupmu. Saat itulah kamu tumbuh. Tidak ada perubahan tanpa kesadaran, tidak ada pertumbuhan tanpa ketekunan, dan tidak ada masa depan baru tanpa tindakan hari ini. Jadi hari ini, ulangi rutinitas itu lagi. Bangun dengan tenang, tarik napas dalam, ucapkan afirmasi, bayangkan versi terbaik dirimu, dan bersyukur. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk melanjutkan. Kamu tidak sendirian. Setiap orang yang bangkit dari kehancuran selalu memulainya dari paji-paji seperti ini, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Dan mereka tidak menunggu motivasi, mereka menciptanya. Kamu pun bisa. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus.
Kamu hanya perlu menyelesaikan pagi ini dengan baik, lalu lanjutkan 1 jam ke depan, lalu 1 langkah lagi. Begitulah perubahan bekerja. Diam-diam, konsisten, tanpa perlu sorak-sorai. Tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Karena yang paling penting adalah pengakuan dari dirimu sendiri. Kamu sedang menyembuhkan dirimu. Dengan memilih tidak lagi bereaksi secara impulsif. Dengan memilih untuk menenangkan pikiranmu sebelum kamu menjawab dunia. Dengan memilih untuk tetap hadir saat rasa cemas ingin membawamu lari. Dan di titik inilah, kamu bisa tersenyum pelan. Karena kamu sadar, kamu tidak lagi hidup dalam autopilot. Kamu sedang memegang kendali. Neuroplastisitas mengajarkan bahwa otakmu bukan batu yang beku. Ia adalah tanah yang bisa kamu bentuk. Dan pagi harilah saat terbaik untuk mencangkulnya. Menanam benih baru, keyakinan, kejelasan, dan ketenangan. Ucapkan, aku layak untuk sembuh, aku pantas untuk bangkit, aku bisa menciptakan hidup yang baru. Kalimat-kalimat itu mungkin terasa asing pada awalnya, tapi ulangi saja. Hari demi hari, karena otakmu sedang mendengarkan. Dan setiap kali kamu memilih kata yang berbeda, otakmu menanggapi dengan perubahan struktur. Sedikit demi sedikit, kamu benar-benar akan menjadi seperti yang kamu ucapkan. Lalu, Law of Attraction mulai menarik lingkaran baru ke sekitarmu. Bukan hanya peristiwa, tapi juga orang-orang baru. Kesempatan baru, energi baru. Kenapa? Karena kamu mulai memancarkan frekuensi baru. Bukan lagi frekuensi kekurangan dan ketakutan, tapi frekuensi penerimaan dan keyakinan. Kamu mulai bersyukur. Bahkan untuk luka-lukamu, karena kamu tahu, di sanalah tempatmu tumbuh. Dan sekarang, kamu tidak lagi ingin membalas masa lalu. Kamu ingin membangun masa depan. Setiap rasa sakit, sekarang jadi bahan bakar. Setiap kekecewaan, sekarang jadi pelajaran. Dan setiap pagi, jadi awal baru untuk membentuk dirimu lagi, dan lagi, dan lagi. Hidupmu tidak perlu sempurna untuk kamu syukuri. Cukup sadari, kamu masih punya waktu, masih punya napas, masih bisa memilih. Dan pilihan itulah yang akan mengubah segalanya. Jangan remehkan kekuatan dari keputusan kecil yang kamu ambil pagi ini. Memilih untuk tidak menunda, memilih untuk tidak mengeluh, memilih untuk tidak memutar ulang kegagalan di kepalamu. Itulah pondasi perubahan. Karena hidup tidak berubah lewat satu momen besar, tapi lewat serangkaian momen kecil yang kamu jalani dengan kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh dari kebiasaan pagi, kebiasaan yang kamu pilih secara sadar. Bukan karena kamu sedang semangat, tapi karena kamu sedang berkomitmen. Disiplin bukan soal keras kepala. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap diri sendiri. Kamu menyadari bahwa versi terbaik dirimu tidak akan datang dengan sendirinya. Kamu harus menciptakannya, dan proses itu dimulai dari hal terkecil yang kamu lakukan sebelum matahari naik. Ambil waktu untuk menulis. Tulis apa yang kamu rasakan. Tulis apa yang ingin kamu lepaskan. Tulis apa yang kamu syukuri. Tulis siapa dirimu yang ingin kamu bangun hari ini. Menulis bukan sekadar aktivitas, itu ritual penyembuhan. Dan dengan setiap kata, kamu sedang mengurai simpul luka di dalam dirimu. Setelah itu, diam. Duduk sejenak. Tarik napas perlahan dan rasakan hadirnya momen ini. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Tidak ada yang harus kamu kejar. Kamu cukup hadir. Dan di kehadiran itulah, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Latih dirimu untuk tidak terburu-buru. Bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu sadar bahwa kedamaian tidak datang dari kecepatan, melainkan dari ketepatan arah. Dan jika hari ini kamu masih merasa gagal, masih merasa kosong, masih merasa kalah, ingatlah ini. Bahkan benih yang tertanam pun butuh waktu dalam gelap, sebelum akhirnya tumbuh menembus permukaan. Kamu pun begitu, kamu sedang bertumbuh, pelan, dalam, tapi pasti. Law of Attraction bukan hanya tentang menarik hal-hal besar, tapi tentang menyadari bahwa kamu sudah punya cukup untuk memulai sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak butuh lebih banyak, kamu hanya perlu lebih sadar. Syukuri detik ini, syukuri bahwa kamu masih diberi pagi,
masih diberi kesadaran, masih diberi kesempatan untuk memulai ulang. Karena tidak peduli seberapa gelap malam sebelumnya, pagi ini tetap datang. Dan selama kamu masih bisa membuka mata, kamu masih bisa mengubah cerita. Dan jika hari ini kamu merasa belum sejauh yang kamu harapkan, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena pertumbuhan sejati tidak terlihat di permukaan. Ia terjadi di dalam, di tempat sunyi, tempat tak seorang pun tahu, kecuali dirimu sendiri. Kamu mungkin belum memiliki semua jawabannya, tapi kamu punya pertanyaan yang tepat. Dan itu cukup untuk membuatmu terus berjalan, terus belajar, terus berubah. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita selalu bisa mengontrol cara kita merespons dunia. Saat kamu bangun pagi dan memilih untuk tidak mengeluh, itu adalah bentuk kekuatan. Saat kamu menghadapi kesulitan tanpa menyalahkan siapapun, itu adalah bentuk kematangan jiwa. Dan di tengah dunia yang keras, menjadi tenang adalah revolusi. Menjadi sadar adalah keberanian. Menjadi lembut pada diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan. Jangan paksa dirimu untuk kuat sepanjang waktu. Kadang, kekuatan sejati adalah ketika kamu jujur mengakui kelemahanmu, lalu tetap memilih melangkah, walau pelan. Itulah ketabahan, itulah keteguhan, dan itulah pondasi dari perubahan diri yang sesungguhnya. Dengan neuroplastisitas, kamu punya alat untuk menulis ulang naskah hidupmu. Hari ini, kamu mungkin masih dihantui oleh cerita lama. Tapi kamu tidak harus terus memainkannya. Kamu bisa menulis cerita baru. Dengan kata-kata baru, dengan tindakan baru, dan dengan kebiasaan pagi yang penuh makna. Latih afirmasi dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar menghafal, tapi menghayati. Biarkan kata-kata itu menembus ke dalam, mengubah cara kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Ucapkan, "Aku adalah pribadi yang sedang tumbuh. Aku memilih untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Aku pantas memiliki kehidupan yang damai dan bermakna." Dan setiap kali kamu mengulangnya, kamu sedang membentuk kembali jalur saraf yang dulu dipenuhi rasa takut, menjadi jalur yang sekarang dipenuhi harapan dan kejelasan. Lalu kuatkan itu dengan rasa syukur. Law of Attraction bekerja paling kuat saat kamu mampu menghargai apa yang kamu miliki sebelum mengejar apa yang kamu inginkan. Syukur bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Syukur adalah fondasi dari mimpi yang sehat. Ia mengajarkanmu untuk melihat bahwa kamu tidak memulai dari nol. Kamu memulai dari sekarang. Dan sekarang ini sudah sangat cukup untuk membangun keajaiban. Jadi, sebelum kamu mulai hari ini, tutup matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan ucapkan, "Aku siap menjalani hari ini dengan tenang, sadar, dan penuh syukur. Aku sedang menciptakan versi terbaik dari diriku sendiri, dan aku pantas untuk hidup yang damai dan penuh makna." Kamu tidak perlu tergesa. Yang kamu butuhkan hanya satu hal: terus melangkah dengan niat yang jernih dan jiwa yang teguh. Dan ingat, tidak ada satupun langkah kecil yang sia-sia selama itu dilakukan dengan kesadaran dan tujuan. Setiap pagi yang kamu mulai dengan niat adalah investasi terhadap masa depan yang belum kamu lihat, tapi sedang kamu bangun pelan-pelan. Mungkin kamu masih merasa lelah karena proses ini sunyi, karena tidak ada yang melihat perjuanganmu, karena kamu sedang memperbaiki hal-hal yang bahkan tidak kamu tahu rusaknya di mana. Tapi ketahuilah, dunia luar memang bisa memberikan sorotan, tapi hanya dunia dalam yang bisa memberikan kedamaian, dan pagi adalah gerbang menuju dunia dalam itu. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi harapan yang kosong, tapi juga tidak larut dalam keputusasaan. Kita belajar menerima kenyataan tanpa menyerah. Kita belajar berjalan, meski perlahan. Kita belajar bahwa menjadi manusia adalah tentang menjalani hidup dengan keberanian, bukan ketakutan. Ketika kamu memilih untuk memulai hari dengan tenang, dengan sadar, dengan syukur, itu adalah bentuk perlawanan terhadap kegaduhan dunia. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap jiwamu. Dan itu adalah bentuk cinta paling dalam yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Jangan tunggu keadaan membaik untuk merasa damai. Rasa damai bukan hasil dari situasi luar, tapi hasil dari ketenangan dalam pikiran dan hati.
Dan ketenangan itu kamu latih setiap pagi. Kamu adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, bahwa tidak peduli seberapa keras masa lalu membentukmu, kamu masih bisa memilih bentuk baru hari ini. Bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika hari ini kamu hanya mampu satu langkah, satu napas sadar, satu kalimat afirmasi, satu momen bersyukur, itu pun sudah cukup. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa tulus kamu menjalaninya. Setiap hari kamu mendekat pada versi terbaik dari dirimu. Dan kamu tidak sendirian. Banyak jiwa lain yang juga sedang bangkit. Dengan luka yang berbeda, tapi semangat yang sama. Kita tidak sempurna, tapi kita tumbuh. Dan pertumbuhan itu dimulai setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah, berat bukan tanda bahwa kamu gagal. Berat adalah tanda bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang penting, yakni dirimu sendiri yang sedang dalam proses pemulihan dan penciptaan ulang. Beratnya pagi, sunyinya proses, dan lambatnya perubahan. Semua itu bukan musuhmu, mereka adalah guru. Guru yang mengajarimu arti keteguhan, guru yang menempamu menjadi seseorang yang tak mudah runtuh. Dan inilah yang sering dilupakan banyak orang. Kebangkitan bukan tentang pencapaian, tapi tentang keputusan untuk tidak menyerah. Bahkan ketika tidak ada yang menepuk bahumu, bahkan ketika kamu berjalan sendiri, dalam diam, karena perubahan yang paling dalam terjadi saat tidak ada yang melihatmu. Saat kamu bangun dalam sepi, membangun rutinitas baru tanpa pujian, mengulangi afirmasi walau hatimu belum percaya, dan tetap bersyukur meski keadaan belum berubah. Itulah momen-momen suci. Itulah ruang di mana versi terbaik dirimu dilahirkan. Bukan dari tepuk tangan, tapi dari keberanian untuk bertahan satu hari lagi. Teruskan kebiasaan pagimu, karena disitulah kamu sedang menanam benih-benih perubahan. Bangun lebih pagi bukan sekadar produktif, tapi menunjukkan bahwa kamu serius terhadap hidupmu. Menulis jurnal bukan sekadar mencurahkan isi hati, tapi sedang menyusun ulang narasi hidupmu. Berdiam dalam afirmasi dan syukur bukan hal klise. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat, tapi bekerja dalam. Dan law of attraction merespons bukan berdasarkan keluhan, tapi pada getaran jiwa yang bersyukur dan bersiap. Ketika kamu bersyukur atas hal kecil, napasmu, tubuhmu, waktu yang kamu punya, hidup pun mulai membalas dengan kebaikan yang tak kamu duga. Segalanya dimulai dari kamu. Bukan dari masa lalu, bukan dari orang lain, tapi dari kamu. Dari siapa kamu ingin jadi, dan bagaimana kamu memilih untuk memulai pagi ini. Dan jika kamu pernah merasa gagal, maka ketahuilah, gagal itu bukan akhir. Itu hanyalah tanda bahwa kamu sedang belajar dengan cara yang lebih dalam, lebih jujur, lebih sejati. Lanjutkan perjalanan ini. Bangun, tenangkan pikiranmu, ulangi niatmu, haturkan syukurmu, dan percayalah, kamu sedang menjadi seseorang yang tidak akan pernah sama lagi. Dan di tengah semua proses itu, akan ada hari-hari di mana kamu merasa tak ada kemajuan. Seolah semua rutinitas pagi itu sia-sia. Afirmasi terasa hampa, syukur terasa dipaksakan, dan kamu bertanya, untuk apa aku melakukan semua ini? Tapi justru, di saat seperti itulah, kamu sedang menguji keteguhan hatimu. Karena perubahan bukan tentang perasaan, ia tentang ketekunan. Dan ketekunan bukan diuji saat kamu semangat, tapi saat kamu lelah dan tetap memilih berjalan. Ingat, ini baik-baik. Semua yang kamu tanam hari ini sedang tumbuh. Meski kamu belum melihat hasilnya, akar-akarnya sedang menembus tanah yang keras, mencari tempat bertumpu yang kuat, supaya nanti, saat kamu bertumbuh ke atas, kamu tak mudah tumbang oleh badai apapun. Itulah kekuatan dari pagi yang kamu jalani dengan kesadaran. Ia adalah ladang sunyi, tempat kamu menanam harapan, tempat kamu menyembuhkan diri sendiri tanpa perlu pengakuan, tempat kamu mengingat kembali bahwa kamu masih punya pilihan, dan pilihan itu selalu ada. Selama kamu masih bernapas, jangan berhenti hanya karena hari ini terasa sepi.
Karena perubahan sejati memang sering tak bersuara. Ia tumbuh perlahan, ia mendewasakanmu tanpa ramai. Ia menjadikanmu seseorang yang tak lagi mudah dikalahkan oleh luka yang sama. Filsafat Stoik membimbingmu untuk berdamai dengan kenyataan, tanpa kehilangan harapan. Neuroplastisitas membekalimu dengan kekuatan untuk membentuk ulang pikiran. Dan Law of Attraction mengingatkanmu bahwa rasa syukur adalah bahasa tertinggi dalam percakapan dengan semesta. Maka teruskan, jalani pagimu dengan niat, dengan sikap yang tenang, dengan kata-kata yang membangun, dengan hati yang terbuka. Ucapkan lagi dalam batinmu, aku tenang meski dunia tak selalu ramah. Aku sedang membentuk versi terbaik diriku. Aku bersyukur untuk hal-hal kecil, karena aku sedang bersiap untuk hal-hal besar. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu hanya sedang mengambil jeda untuk memahami arah. Dan arah itu akan menjadi jelas saat kamu berhenti berlari demi dunia dan mulai berjalan demi dirimu sendiri. Hari ini adalah satu halaman lagi dalam cerita kebangkitanmu, dan kamu yang menulisnya dengan penuh kesadaran, keteguhan, dan cinta pada proses. Dan jika suatu saat kamu terbangun dalam gelap, dikelilingi rasa cemas, pikiran penuh ketakutan yang tak jelas asalnya, ingat satu hal, kamu pernah melewati malam-malam yang lebih kelam dari ini. Dan kamu masih di sini, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu yang menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang, lebih tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Itulah buah dari perjalanan panjangmu. Bukan keberhasilan instan, tapi ketangguhan yang dibentuk oleh luka-luka yang kau rawat dengan penuh kesadaran. Bukan kehidupan yang bebas dari masalah, tapi hati yang tetap bisa bersyukur di tengah kekacauan. Dan kamu tahu, itu bukan hal kecil. Itu adalah kemenangan. Viktor Frankl berkata, segala sesuatu bisa diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih sikap dalam setiap keadaan. Maka meski dunia di luar tak bisa kamu kendalikan, kamu masih punya kuasa atas responmu. Dan dalam setiap respon yang kamu pilih dengan sadar, kamu sedang mengukir masa depanmu. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tapi ia memberimu ketenangan saat menghadapinya. Neuroplastisitas tidak menjamin kamu takkan gagal, tapi ia memberimu harapan bahwa kamu bisa belajar dan bangkit lagi. Law of Attraction tak membuat semua harapanmu jatuh dari langit, tapi ia mengajarkanmu untuk menjadi magnet bagi hal-hal baik melalui rasa syukur yang konsisten. Kamu bukan korban dari masa lalumu. Kamu adalah arsitek dari hidupmu yang baru, dan setiap pilihan kecil yang kamu ambil hari ini adalah batu bata untuk membangun dirimu yang akan datang. Berikan dirimu sendiri penghargaan, karena meski kamu pernah jatuh, kamu memilih untuk bangkit. Meski kamu pernah hancur, kamu memilih untuk menyusun kembali potongan-potongan itu, dan menjadikannya versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak sendirian. Semua orang yang sedang bertumbuh pernah melalui rasa takut, rasa ragu, dan keinginan untuk menyerah. Tapi mereka bertahan, dan kamu juga bisa. Dan jika kota-kota ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, itu bukan kebetulan, tapi tanda bahwa jiwamu sedang haus akan pertumbuhan. Perubahan itu mungkin terasa lambat, tapi setiap langkah kecilmu adalah kemajuan. Jadi, jangan berhenti di sini. Perjalananmu masih panjang, masih banyak hal luar biasa yang bisa kamu pelajari dan tanamkan dalam hidupmu. Klik subscribe sekarang juga di channel Aras Stoikisme, karena di sini kita belajar untuk tetap tenang meski dunia sedang kacau. Dan pastikan kamu tonton video selanjutnya, karena mungkin itu adalah potongan kunci yang selama ini kamu cari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan terus bertumbuh.